Kalau kita baca Efesus 2 ayat 8 dan 9, kita selalu diingatkan ya tentang dua hal, yaitu tentang iman dan kasih karunia. Ya, iman dan anugerah. Dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ada dua hal di sini yang membuat kita itu diselamatkan. Kasih karunia dan iman. Kasih karunia itu seperti tangan Tuhan yang terulur kepada kita, tetapi iman itu adalah tangan kita yang menyambut uluran tangan Tuhan. Ya, respon kita, respon positif dari kita. Waktu Tuhan berkata bahwa Dia Tuhan yang menyembuhkan, bahwa Dia Tuhan yang memberkati. Bahkan di Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga, ya, spiritual blessing in heavenly places. Nah, itu bagian yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, bagian kita adalah percaya hal itu. Percaya, jadi waktu kita mendengar hal itu, kita memutuskan percaya, di situ timbul iman. Nah, iman itu respon positif kita, ya, untuk menerima atau meraih apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan kata diselamatkan ini ya artinya diterjemahkan di tempat lain tuh diberkati, disembuhkan, dipulihkan, ya semua yang baik, dan itu adalah pekerjaan dari Tuhan. Nah, kemudian ayat 10 ya kita perlu ingat ini. Kita diselamatkan, kita disembuhkan, dipulihkan, nggak berhenti di situ. Ya, ada tujuannya. Ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada pekerjaan baik, ada satu tugas, ada kalau di kitab Ibrani dikatakan ada pertandingan yang masing-masing kita ini harus hadapi. Ya, pertandingan itu seperti kita sedang sekolah. Sekolah itu ada ujiannya, ada trainingnya, ada latihannya, supaya kita bisa bertumbuh menjadi orang yang siap terjun ke masyarakat. Ya, nah jadi ada pekerjaan baik yang memang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya buat kita masing-masing. Semakin cepat kita menyadari hal ini, ya, dan kita putuskan untuk percaya, semakin baik. Karena dulu saya masih ingat ya, mungkin banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu ya tempat kita begitu kita butuh pertolongan kita datang kepada Dia, ya. Ketika semua sudah nggak bisa kita selesaikan, ya, kalau ada yang sakit dokter udah angkat tangan atau udah nggak punya uang, ya, untuk berobat lagi, atau sudah nggak ada jalan lagi, baru cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan menolong kita. Nah, setelah itu, setelah kita ditolong, setelah kita dijamah Tuhan, langkah selanjutnya yang perlu kita sadari adalah ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita. Lalu izinkan Tuhan itu menuntun kita supaya kita hidup dalam rencananya, dalam pekerjaan baik yang memang Dia sudah siapkan itu. Ya, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu kayak kan kita panggil Tuhan kita kan Bapa, ya, Bapa yang baik. Orang tua kan pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Dia ingin kita sekolah, ya, dapat lulus dengan nilai baik, dan lalu kita bisa bertumbuh dalam minat kita. Ya, orang tua kita nggak sempurna, tapi tetap ingin yang terbaik buat kita. Apalagi Bapa yang di surga. Jadi ada pekerjaan baik, ya, ada tugas masing-masing kita ini yang Tuhan siapkan. Yang buat kita itu ada di blueprint, ada dalam buku rencana Tuhan di surga. Diperlukan kerelaan kita, free will, kehendak bebas kita untuk mau bekerja sama dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku mau supaya rencanamu, pekerjaan baik yang kau siapkan buat aku itu, aku bisa hidup di dalamnya. Dan kalau kita berkata seperti itu, kita relakan hidup kita dituntun oleh Dia, maka kita akan dibawa untuk bisa hidup dalam rencananya itu, pekerjaan baik yang sudah Dia siapkan buat kita masing-masing.
ya. Jadi kita ini nggak nganggur, ya. Ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita masing-masing, ya. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk, Yakobus 4 ayat 10 itu berkata, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ya. Dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Apa artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan? Artinya kita ini tidak, kalau bahasa Jawa itu tidak keminter, ya, tidak sok tahu gitu, ya. Kita pikir ini yang paling cocok buat kita, ya. Ini cocok buat saya. Nah, kalau zaman dulu saya kuliah gitu, ya, kami diajar gitu untuk berdoa untuk pekerjaan, juga untuk teman hidup, ya, untuk calon istri, calon suami, kita berdoa, ya, kita percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik, yang cocok, yang pas, ya. Sebelumnya mungkin banyak orang, ya, kami juga berpikir, wah, kan tergantung saya dong, saya yang tahu selera saya, kan Tuhan kan mungkin nggak tahu gitu. Nah, itu namanya keminter, ya, sok tahu gitu. Kita perlu belajar untuk mengakui bahwa Tuhan tahu yang terbaik dan jangan takut, jangan curiga sama Dia, ya. Lalu arti praktis lain apa rendahkan diri di hadapan Tuhan? Itu artinya menyembah Dia, ya. Ayo menyembah Dia, sujud menyembah Dia, mengakui bahwa kita butuh Dia dan kita menginginkan Dia, ya. Maka Dia yang akan mengangkat kita, mempromosikan kita, ya, pada waktunya, ya, dengan cara Dia. Jadi waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, artinya kita ini nggak sombong, ya, kita mengakui di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita wujudkan juga dalam bentuk praktis, kita menyembah Dia, ya, merendahkan diri di hadapan Dia, kita menyembah Dia. Maka Dia akan mempromosikan kita, mengangkat kita pada waktunya, ya, dengan cara Dia tentunya. Dalam bahasa Inggris terjemahannya ini bagus, ya. Humble yourselves, therefore under the mighty hand of God, ya, di surat Petrus, ya. Ini mirip dengan Yakobus juga. Ya, jadi rendahkanlah dirimu Dia di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya. So that at the proper time He may exalt you, ya. Jadi nanti pada waktu yang tepat Dia akan meninggikan, memuliakan kita. Jadi waktu kita belajar untuk merendahkan diri kita, ya, di bawah tangan Tuhan yang kuat, artinya kita ini mengandalkan Tuhan, kita ini menantikan tangannya yang luar biasa itu memegang kita, sehingga kita itu diangkat oleh tangan Tuhan, dipromosikan oleh tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang mempromosikan kita, nggak ada yang bisa melawan hal itu, ya. Kalau ingat cerita bagaimana di Perjanjian Lama ada orang namanya Mordekai, dia itu mau dibunuh oleh Haman, ya, ada orang jahat yang ada waktu itu di kerajaan Babel, ya, cerita mengenai Esther. Nah, bagaimana Esther waktu itu mengajak semua orang berdoa puasa, ya, 3 hari 3 malam puasa Esther, ya. Kemudian Mordekai juga puasa, dan pada saat yang tepat ketika Mordekai itu mau dibunuh, ya, bahkan tidak hanya Mordekai tapi seluruh orang Yahudi waktu itu mau dibunuh, ya, oleh rencana jahat Haman. Pada detik terakhir itu justru Haman itu yang disuruh oleh Tuhan lewat raja, ya, Ahasuerus untuk memuliakan Mordekai, ya. Jadi tangan Tuhan itu yang mempromosikan Mordekai, ya, pada waktu yang tepat, ya, at the proper time. Dan Haman nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini kita akan melihat, ya, kalau kita merendahkan diri kita under the mighty hand of God, ya. Kalau kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya. Kita ingat ada ayat yang mengatakan bahwa Ia memegangku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, ya. Nah, kalau kita mengizinkan Dia yang menuntun kita, mencengkeram kita dengan tangan kanan yang bawa kemenangan, kita mengakui bahwa kita butuh pertolongan Tuhan, kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, under the mighty hand of God, maka Dia akan meninggikan kita, mempromosikan kita at the proper time, pada waktu yang tepat, ya. Itu cara Tuhan membuat kita tuh nanti akan terkagum-kagum, tertawa, dan semakin jatuh cinta kepada Dia, ya. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu dahsyat, Dia punya rencana yang indah buat kita masing-masing,
Ya, ada pekerjaan baik yang Dia siapkan buat kita masing-masing. Ya. Yakobus 4 ayat 6 juga berkata begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Ya, ini yang namanya grace ya, atau kasih karunia atau anugerah. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dulu waktu saya kuliah, kakak rohani itu membimbing, ya, mengajarkan banyak ayat-ayat firman Tuhan. Salah satu ayat yang kami hafal tuh ayat ini, Yakobus 4 ayat 6 ya. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, ada juga di surat Petrus ya yang mengatakan hal yang mirip ya, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat ya. Kita merendah ya. Lalu dikatakan ini, kutipan ini, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau kita itu congkak ya atau sombong, itu yang menjadi lawan kita itu Tuhan sendiri. Karena dikatakan di sini Allah menentang orang yang congkak ya. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendah hati itu sikap hati ya. Keputusan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, bukan rendah diri, merendahkan diri, ya, artinya kita mengakui bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah, kita menjadi orang yang rendah hati, maka dikatakan di sini Allah mengasihani orang seperti itu, ya. Jadi ketika kita ini tidak sombong, ya, tidak congkak, justru kita akan mengalami yang disebut anugerah, ya, grace, ya, kasih karunia, favor. Ketika kita tidak sombong, ya, kita justru merendahkan diri, ya. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan God resist the proud but give grace to the humble. Allah itu melawan kesombongan, ya. Kalau bahasa Inggris itu kadang-kadang kata proud itu ya, bangga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu tipis dengan sombong ya. Ya, kita bangga ya, tapi kalau nggak hati-hati kita bisa jatuh dalam kesombongan ya. Kita bangga akan Tuhan begitu ya. I'm proud of you, Lord. Aku bangga akan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya. Tapi tanpa sadar kita juga bisa sombong ya. Karena kita berpikir itu karena kita, karena saya baik maka Tuhan sayang sama saya. Karena saya nggak pernah berbuat salah gitu ya. Itu kita tanpa sadar kita sombong karena sebenarnya semua itu karena pekerjaan Tuhan. Kita tuh bisa menjadi serupa dengan Kristus itu karena pekerjaan Dia di dalam kita. Ya, kesadaran itu yang perlu semakin lama semakin kuat dalam hidup kita. Karena Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi, ya, Filipi 4 ayat 13, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthens me. Nah, itu bukan sombong ya. Itu satu kepercayaan bahwa aku bisa melakukan segala sesuatu karena ada Tuhan di dalam aku. Tuhan itu yang memampukan aku. Jadi fokusnya itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Nah, kalau kita melihat misalnya banyak tips-tips pengembangan diri, ya, kalau nggak hati-hati itu kita dibawa kepada pusat diri kita sendiri, ya. Tapi kita belajar bahwa semuanya itu karena Tuhan, karena ada Tuhan di dalam kita. Dia yang memampukan kita. Dalam terjemahan lain ya, ini menarik sekali ya, dikatakan and he gives grace generously. Artinya Dia memberikan anugerah atau kasih karunia dengan murah hati, banyak sekali ya. Seperti kitab suci katakan, Allah melawan atau menentang the proud ya, orang-orang sombong ya. But gives grace to the humble ya, sama ya. Memberikan anugerah kepada orang-orang yang rendah hati ya. Jadi belajarlah untuk senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Lewat pujian penyembahan. Lagu-lagu yang kita pilih, lagu-lagu yang mengagungkan Dia, yang menyatakan bahwa di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya,
Kita perlu senantiasa mengakui, ya, berkata kepada diri kita sendiri bahwa di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bersama Tuhan, di dalam Tuhan aku bisa lakukan apa saja karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam aku. Makanya di Amsal 3 ayat 5-6 itu dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini yang dibilang, jangan keminter, ya, jangan sok tahu, ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, ya. Kalau kita menerima keberhasilan demi keberhasilan, ya, kita mengucap syukur, ya, bersyukur luar biasa. Nah, tapi di sisi lain kita harus hati-hati, sebab kalau enggak kita akan mulai besar kepala istilahnya, ya. Kita mulai merasa, oh, ini karena saya, ini kan saya doanya luar biasa, ini nggak ada yang kayak saya, ini untung ada saya, ini pelayanan kalau saya nggak doa mana bisa jalan gitu, ya. Itu semua yang lain tuh karena Tuhan pakai saya untuk berdoa, atau karena uang saya ini, atau kemampuan saya memanage ini. Kalau kan saya sekolah, saya belajar untuk itu, jadi kalau bukan saya mana bisa nih kayak begini. Nah, itu tanpa sadar, ya, kita bisa sombong, ya. Kita mesti mengakui dalam segala bagian hidup kita bahwa Tuhanlah yang bekerja. Di Alkitab ada contoh ketika Abraham sudah Tuhan janjikan akan punya anak kandung, tapi tidak punya anak juga. Lalu istrinya Sarah kasih saran kawin sama Hagar. Dan ketika Abraham kawin sama Hagar, lalu ketika Hagar tahu dia hamil, dia memandang rendah nyonyanya. Ya, itu kesombongan. Nah, ternyata Abraham ini, Tuhan gue sayang sama gue nih, gue hamil ini, mana nyonya gue nih, ini nggak laku. Nah, mungkin lo boleh cantik, ya, tapi buktinya lo nggak hamil. Ya, itu sikap sombong Hagar, ya, dan itu ditentang oleh Tuhan sendiri, ya. Kita perlu sadar bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sujud menyembah Dia, kita mengizinkan Dia tuh untuk berdoa, ya, bagi kita, ya. Dikatakan di Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar kita berpikir gitu, ya, oh, saya udah 2 puasa, saya udah luar biasa, ini karena saya. Tapi ternyata Alkitab berkata kita juga lemah dalam berdoa. Itu kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana harusnya kita tuh berdoa, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri yang menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya. Salah satu perwujudannya itu dalam bentuk bahasa roh, ya. Banyak ditentang oleh orang, ya. Ya, kalau saudara dengar orang membahas bahasa roh, kalau orang itu sendiri tidak ngalami atau menentang, ya, penjelasannya akan macam-macam, ya, dicari segala macam karena emang nggak ngerti, ya. Itu firman Tuhan katakan waktu kita berbahasa roh itu kita berkata-kata kepada Tuhan, dan Paulus bilang, aku mengucap syukur aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kalian semua, ya. Itu firman Tuhan. Nah, waktu kita sedang berbahasa roh itu ternyata dikatakan di sini ayat 27 dari Roma 8, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, ya, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, ya, termasuk untuk kita. Karena kita ini kan orang-orang kudus, ya. Kita termasuk orang-orang kudus, orang-orang yang dikuduskan, ya, karena darah Yesus yang menguduskan, melayakkan kita. Nah, waktu kita lakukan ini, selanjutnya kita bisa percaya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan pekerjaan baik yang sudah Dia siapkan sebelumnya itu, yang dikatakan di Efesus 2 ayat 10, ya. Jadi kita bisa berkata semua menjadi baik. Kita nyanyikan dalam lagu, semua baik, semua baik. Itu terwujud kalau kita punya 2 hal ini. Kita mengasihi Dia, lalu mau ikut rencananya. Ada pekerjaan baik yang Dia siapkan kepada kita. Lalu ditambah dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Salah satunya lewat
pujian, penyembahan, dan berdoa dengan tuntunan Roh Kudus, maka doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah, sehingga apa yang Dia rancangkan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Dan itu pasti yang oke punya, ya, the best. Haleluya, amin.